Ya, sekarang udah jam 12.20 WIB ya teman-teman. Kita mulai aja acaranya. Eh, Perkenalkan saya Ayu, saya dari moderator di acara Lunch Talk Gelitik hari ini. Saya kulitnya kuning langsat dan saya pakai kacamata. Saya juga pakai kerudung warna abu-abu. Salam kenal semua teman-teman. Mungkin bisa lanjut ke Kak Herman sebagai salah satu narasumber kita hari ini sekaligus dengan Kak Hendry. Oke, perkenalkan nama saya Herman. Saya berkacamata menggunakan kaos warna biru tua. Dan saya sendiri sebagai salah satu narasumber. Saya saat ini menempuh pendidikan S3, PhD di University of Melbourne. Merupakan salah satu awardee dari Australia Awards. Kemudian saya sebelumnya juga adalah alumni untuk Master Information System juga di universitas yang sama, juga dari beasiswa AS. Selain itu, saya juga co-founder dari Spinal Cord Injury United. Itu adalah organisasi untuk paraplegi maupun tetraplegi yang mengalami cedera tulang belakang. Oke, demikian kenal dari saya. Terima kasih. Halo, saat ini Hendry Hernawo yang sedang berbicara. Saya biasanya dipanggil Hendry. Pada kesempatan kali ini saat Zoom saya memakai kemeja lengan pendek, motif kotak-kotak, campuran warna oranye dan juga abu-abu. Saya memakai kacamata, frame-nya hitam dan lensa bening. Saya juga adalah seorang penyandang disabilitas sensorik netra kategori severe low vision atau penglihatan rendah parah karena mengalami retinitis pigmentosa. Hari ini saya mengalami apa yang namanya tunnel vision atau penglihatan yang sempit seperti menggunakan gulungan kertas. Dan dengan kacamata saya 3/60 tanpa kacamata 1/60. Aktivitas saya saat ini adalah sebagai Ketua Forum Inklusi Disabilitas Kabupaten Magelang atau Vidakama yang merupakan gabungan dari 11 organisasi penyandang disabilitas di Kabupaten Magelang. Eh, Kalau terkait dengan Australia Award Scholarship, saya sudah lulus dari Master of Education in Inclusive and Special Education tahun 2023 dari Monash University. Begitu Kak Ayu. Oh iya, terima kasih Kak Herman dan Kak Henry. Sebelumnya aku juga mau sharing dikit. Aku juga Australia Awards, Master of Public Policy di Australian National University. Disabilitasnya disabilitas psikososial. Dan aku juga sekarang kerja di Stride Mental Health, organisasi non-profit mental di Australia sebagai peer support worker. Nah, terima kasih teman-teman sebelumnya sudah datang menyempatkan waktunya untuk di acara kita kali ini. Selamat datang di event Lunch Talk Gelitik edisi kedua. Jadi Gelitik adalah komunitas komunitas disabilitas yang diprakarsai oleh Australia Awards sebagai bentuk kepedulian terkait edukasi dan gerakan literasi untuk isu-isu inklusi kali ini. Dan tujuan diskusi kali ini kita mau bahas nih, perlu nggak sih tunjangan disabilitas berdasarkan pengalaman teman-teman disabilitas sendiri? Nah, konteks kita kebijakannya itu kita tahulah ada namanya UU nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan salah satunya itu ada RPP Konsensi. Yang mana RPP Konsensi ini adalah satu-satunya RPP yang belum terrealisasi setelah 9 tahun. Dan konsensi ini adalah salah satu fitur dan elemen yang penting karena tunjangan disabilitas itu paling bisa dirasakan di di konsensi. Nah, komitmen pemerintah ini cenderung kurang efektif ya, karena hanya RPP ini aja nih yang belum terrealisasi selama 9 tahun. Nah, mungkin kita bisa langsung bahas aja nih teman-teman ya. Mungkin Kak Hendri bisa cerita sedikit tentang diri Kak Hendri dan bagaimana mulai terlibat sebagai Ketua Vidakama. Lalu dari pengalaman di lapangan, bagaimana sih realitas biaya hidup penyandang disabilitas di desa? Monggo Kak Hendri. Hai Kak Ayu, terima kasih. Tadi saya sudah sedikit bercerita tentang keadaan saya dengan hambatan penglihatan. Saya kasih konteks sedikit bahwa saya tinggal di perdesaan yang daerahnya merupakan berbukit-bukit karena di kawasan pegunungan dan di batas kabupaten. Jadi kalau saya mau akses ke ibu kota kabupaten sekitar 26 kilometer. Karena
transportasi yang ada di sini itu bisa dianggap tidak berjadwal. Jadi kalau misalnya saya harus datang pukul 8 gitu, itu akan sangat sulit kalau dari rumah saya. Jadinya saya harus memadukan moda transportasi. Pertama diantar oleh Bapak dari rumah sampai halte terdekat itu 13 kilometer. Tentu saya tetap membayar karena Bapak mengeluarkan biaya bensin dan meluangkan waktu dari pekerjaannya di ladang. Lanjut naik Transjateng sampai ke Terminal Borobudur. Dari Terminal Borobudur, biasanya saya harus naik ojek online, entah ke Kota Mungkir sebagai ibu kota kabupaten atau lebih jauh di kawasan selatan yaitu di Muntilan, seperti itu. Nah, kalau dihitung perjalanan saya dalam satu kali perjalanan itu lebih dari 25.000, artinya sehari bisa sampai 50 bahkan 70, tergantung hari itu sejauh apa. Ini baru satu kali jalan, Kak Ayu. Coba bayangkan kalau 10 kali trip dalam sebulan saya misalnya menghadiri rapat organisasi, pelatihan, atau audiensi, atau mengurus kebutuhan lain yang terkait administrasi di kabupaten. Sudah 500.000 hanya untuk perjalanan, belum yang lain-lain. Ini kalau ditilik dari DTSen yang baru atau data terpadu sosial ekonomi nasional pengganti DTKS, saya sudah nggak masuk loh ini di penerima karena sudah terlalu dianggap terlalu tinggi pengeluarannya. Padahal pengeluaran tinggi yang saya lakukan selama ini bukan untuk mendapatkan kemewahan, hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan dasar yang setara dengan teman-teman yang lain. Begitu, Kak Ayu. Menarik ya soal DTSen dan ini kan versi DTKS yang baru ya DTSen ini ya. Nah, kalau misalnya dilihat dari sisi pendataan ya, kenapa ya sistem penilaian ekonomi kita itu belum ngeh gitu ya, belum peka gitu dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Coba kita bandingkan misalnya dengan tunjangan PNS berdasarkan IHK. Kalau pengalaman Kak Hendri gimana tuh soal kayak gitu? Nah, ini kan juga membingungkan ya, Kak Ayu. Kenapa penerima yang sekarang terkait jaring pengaman sosial apapun bentuknya itu kan didasarkan pada pengeluaran. Padahal pengeluaran yang kami alami itu kan bentuk kemahalan yang negara belum akui, yang belum ada indeksnya, belum ada bahkan pengakuan dalam artian formal seperti tadi RPP belum ada. Lain dengan teman-teman ASN kalau boleh dibandingkan, mereka ada tunjangan kemahalan, baik bagi yang bekerja di 3T atau di kota besar seperti Jakarta. Dan itu dianggap dalam IHK atau Indeks Harga Konsumen dan Indeks Wilayah Kemahalan. Dan itu include di dalam gaji mereka tiap bulan. Bahkan teman-teman ASN juga yang menikah dengan yang punya anak, jumlah anaknya beda, itu semua dihitung loh. Nah, teman-teman disabilitas kemahalannya belum dihitung, belum diakui. Bayangkan, saya hanya sebagai anak yang saya repotkan atau yang saya mintai bantuan tolong cuma ayah. Bandingkan kalau saya misalnya berpindah posisi sebagai kepala keluarga, terus istri saya misalkan menjadi carrier saya, siapa yang akan mencari nafkah untuk keluarga? Jadi satu penyandang disabilitas tidak produktif, belum tentu yang tidak produktif satu. Dalam keluarga itu bisa lebih dari satu. Dan terkait DTSen kemarin di Kabupaten Magelang, itu 50.000 penerima manfaat dari BPJS Kesehatan PBI itu dimatikan. Saya tidak punya data resmi terkait teman-teman disabilitas berapa. Tapi dari pengurus dan jaringan Vidakama banyak teman-teman disabilitas yang butuh kesehatan rutin seperti check up dan terapi. Mereka juga mengalami pemutusan atau penonaktifan BPJS Kesehatan ini. Berarti kita bisa katakan ya, tidak ada afirmasi yang sebanding ya. Mungkin bisa move ke Kak Herman. Kalau Kak Herman mungkin bisa ceritakan perjalanan hidupnya nih, pasti menarik banget. Bisa sharing awal disabilitas kursi rodanya kah, Kak? Dan apa realitas biaya hidup disabilitas yang tentunya jauh beda dengan Kak Hendri. Karena kan kalau Kak Herman hidup di perkotaan. Mungkin Ya, bisa di-share Kak Herman? ya. Oke, mungkin saya bisa share ya. Jadi beda dengan disabilitas netra, kalau untuk disabilitas daksa seperti saya yang di kursi roda gitu ya. Awal-awalnya sendiri, saya di kursi roda itu sejak tahun 2005. Berarti bulan Juli tahun ini saya sudah genap 20 tahun hidup di kursi roda.
Jadi biasa tuh kalau untuk teman-teman yang spinal cord injury ya, itu biasa mereka ada karena dari kecelakaan atau ada dari sakit seperti TB tulang atau autoimun dan lain-lain gitu ya. Jadi biasanya kami kenanya ini di usia yang mungkin ada yang masih muda atau yang sudah beranjak dewasa dan lain-lain. Kalau saya sendiri di umur 27 tahun. Saat itu saya bekerja posisi karir udah cukup lumayan sebagai IT manager di sebuah klinik swasta di Jakarta. Baru 3 minggu saya pindah kerja, saya ada kecelakaan bus masuk jurang bersama dengan rekan-rekan mudika atau muda-mudi Katolik ya di gereja saya. Itu kita mengadakan arung jeram, tapi yang terjadi adalah arung jurang. Jadi bus yang kami tumpangi 33 penumpang itu masuk ke dalam jurang di Cikedang, Sukabumi. Itu sedalam 100 meter. Jadi terguling ya bolak-balik. 4 orang meninggal saat itu dan saya sendiri berada dalam bus, yang lainnya terlempar keluar dan saya mengalami cedera yang cukup serius di tulang belakang saya, torakal 11-12 itu burst atau hancur. Jadi menekan saraf-saraf tulang belakang saya. Dan singkat cerita, itulah yang menyebabkan saya menjadi lumpuh ya, dari pinggang ke bawah. Jadi kalau di spinal cord injury itu kami ada yang namanya tetraplegi dan paraplegi. Tetraplegi itu cederanya di level atas ya, jadi di level cervical atau leher, di bagian tulang belakang leher, sedangkan kalau torakal itu dari leher ke bawah. Dan kebetulan saya di torakal, jadi kelumpuhan saya adalah dari pinggang ke bawah. Kalau kita lihat salah satu tokoh terkenal seperti Christopher Reeve ya, pemeran Superman waktu zaman dulu, itu kena di cervical, jadi lumpuhnya itu otomatis dari leher ke bawah termasuk kedua tangan. Jadi itu masuk ke dalam kategori tetraplegi. Dan kalau teman-teman lihat ya bahwa kebutuhannya apa aja sih realitas hidup yang harus dialami gitu ya. Berbeda dengan disabilitas netra, mereka memerlukan transportasi ya, otomatis. Kalau disabilitas kursi roda juga sebenarnya membutuhkan juga untuk transportasi. Tapi ditambah lagi dengan kesulitan lain. Karena otomatis kalau yang untuk paraplegi dan tetraplegi ini adalah ada kelumpuhan ya, termasuk fungsi untuk BAK dan BAB. Jadi bayangkan untuk BAK kami membutuhkan kateter secara rutin dan mengganti kateter itu sekitar 2 minggu sampai 1 bulan sekali. Kemudian kami perlu urine bag juga. Kemudian kami yang untuk BAB ada juga beberapa yang harus makan obat pencahar ya, harus minum obat pencahar untuk membantu BAB-nya. Ada juga yang menggunakan Pampers untuk BAK-nya. Jadi bayangkan kalau penggunaan Pampers waktu balita ya, tapi ini penggunaan Pampers untuk orang dewasa, itu sehari bisa berapa kali ganti dan sebulan itu berapa. Jadi biayanya memang tidak sedikit, jadi bahkan cukup besar. Kebetulan saya tinggal di perkotaan, kemudian saya juga sejak kecelakaan juga pimpinan saya di perusahaan saat itu masih menawarkan saya untuk bekerja kembali. Jadi saya masih bisa produktif. Tapi bayangkan bagi teman-teman yang mungkin pekerjaan background-nya harus biasa ke lapangan. Dengan kursi roda otomatis dia akan terbatas, dia harus mencari menafkahi hidupnya sendiri atau keluarganya gitu kan. Kalau saya kebetulan background-nya komputer, jadi saya masih bisa bekerja di belakang meja gitu kan ya istilahnya. Nah, kebutuhan-kebutuhan inilah yang banyak dirasakan oleh teman-teman, bukan hanya di perkotaan, tapi juga di teman-teman di daerah lebih menderita lagi, apalagi terutama untuk akses transportasi maupun untuk kesehatannya. Bagaimana mereka kalau ada keluhan kesehatan, mereka harus menggunakan transportasi, sewa mobil ke kota untuk mencapai rumah sakit segala macam. Nah, hal-hal inilah yang kami rasakan gitu loh dari pengguna kursi roda. Demikian Kak Ayu. Kalau di ini mungkin jokesnya di antara komunitas SCI itu mungkin super cost injury ya, Kak Herman ya. Mungkin Ya, bisa diceritakan pengalaman komunitas SCI yang Mas Herman invent itu SCI United, mungkin bisa di-share biar teman-teman juga pada tahu nih.
Oke, benar sekali. Jadi memang ada candaan di teman-teman sama kursi roda gitu ya, yang tetraplegia maupun paraplegia, tingkatan dari spinal cord injury, jadi nggak hanya cedera tulang belakang kalau di bahasa Indonesianya, tapi juga supercost injury. Karena kenapa? Karena kelumpuhan yang dirasakan dari pinggang ke bawah itu ya terutama ya. Kalau yang tetraplegia itu udah bahkan dari belakang punggung mereka juga mungkin udah nggak rasakan. Tapi karena tekanan duduk, karena kami harus duduk di kursi roda, itu menyebabkan adanya luka tekan atau yang biasa disebut decubitus atau bahasa Inggrisnya itu pressure sore. Jadi luka tekan ini kalau kalian duduk gitu ya, orang normal biasa duduk akan merasakan lama duduk akan merasakan panas kan. Otomatis kita akan bangun atau duduk akan bergeser dan segala macam. Kalau kami karena tidak merasakan otomatis kami akan tetap aja duduk santai gitu kan. Nah, karena lama duduk dan kami tidak angkat bokong kami misalkan gitu ya. Ini akan lama-lama menyebabkan iritasi kulit dan akan menimbulkan luka. Dan karena mereka yang memang harus duduk di kursi roda untuk bekerja gitu ya, untuk menafkahi keluarganya segala macam. Mereka lupa dan tidak memperhatikan kesehatan bokongnya ini sehingga menyebabkan luka, bahkan luka ini parah sampai menyebabkan lubang yang cukup dalam dan dapat menginfeksi tulang. Oleh karena itu, dekubitus yang biasa dialami oleh pengguna kursi roda ini bisa menyebabkan kematian bagi teman-teman di komunitas gitu ya, yang kami share biasanya. Selain itu, karena kita menggunakan kateter atau kateter istilahnya kan kita memasukkan benda asing ya ke dalam tubuh kita untuk PAK segala macam. Nah, ini juga menyebabkan yang namanya infeksi saluran kemih. Dan ini kalau terus-terusan terjadi infeksi, akan menjadi infeksi yang akut, dan menjadi sepsis, dan ini juga bisa menyebabkan kerusakan ginjal. Sehingga ada beberapa teman juga yang mengalami hal seperti ini. Jadi yang ditakuti oleh pengguna kursi roda paraplegia maupun tetraplegia itu adalah dua hal ini, yaitu dekubitus dan ginjal. Karena ini menjadi penyebab dari kematian termasuk yang tertinggi bagi penderita spinal cord injury. Jadi begitu Kak Ayu yang mungkin saya bisa share. Wah, lumayan memperhatikan ya Kak untuk masalah kesehatan ini. Mungkin ke Kak Hendri nih ngomong-ngomong soal jaring pemahaman sosial, gimana sih kondisi bantuan sosial sekarang untuk penyandang disabilitas? Tadi kan sempat dimention katanya ada BPJS PBI yang dinonaktifkan ya di Kabupaten Magelang sebanyak 50.000 peserta. Mungkin bisa di-share menurut Kak Hendri gimana sih gap antara kebijakan dan implementasi yang sebenarnya sangat worrisome ya, apalagi di-share sama Kak Herman tadi tentang dampak kesehatannya itu seperti apa bagi penyandang disabilitas. Monggo Kak Hendri. Ya, kita kembali sedikit ke penonaktifkan PBI tadi. Ini sangat berdampak bagi teman-teman yang butuh check up rutin, Kak Ayu. Padahal kan check up rutin ke rumah sakit itu seperti yang dikatakan Kak Herman, meskipun sudah gratis secara layanannya kan datang itu kalau kami yang harus bawa pendamping, harus dengan menyewa mobil, apalagi bagi teman-teman yang pengguna kursi roda yang memang dalam hidupnya butuh pengelolaan atau butuh carrier ya, misalnya cerebral palsy yang berat. Nah, itu juga belum dihitung Kak Ayu. Itu yang menarik. Jadi yang ingin saya tekankan di sini ketika kita bicara BPJS itu baru ibaratnya jaring pengaman yang paling dasar aja kalau sudah dihilangkan bagaimana yang cost yang lebih besar. Kita geser sedikit sebagai contoh, BPJS kesehatan itu dulu pengalaman saya di 2016 menggunakan kelas 3 untuk klaim kacamata itu cuma dapat 150.000. Itu untuk Iya. kacamata saya itu belum dapat lensanya. Bagaimana untuk hal-hal yang alat bantu yang lebih mahal? Contoh ini, handheld video magnifier. Ini bisa jadi dari luar negeri harus masuk ke Indonesia ada bea masuk. Contoh mungkin teman-teman pernah dengar kemarin yang braille tag dari Korea yang tidak bisa karena tertahan di bea cukai, ada pajak masuk. Itu kadang dianggap, maaf kalau suara saya agak parau karena saya kadang
apa ya, Aman, Kak. merasakannya langsung ya Kak Ayu. Jadi kadang alat-alat kami yang mahal ini dianggap sebagai barang mewah begitu, tidak dianggap sebagai alat bantu. Teman-teman pengguna kursi roda elektrik coba, mereka juga harus impor, itu mahal harganya, baterainya pun mahal. Tapi belum ada skema asuransi di Indonesia yang menilai itu, skemanya belum ada. Kemudian juga terkait pendamping, saya tadi bilang, teman-teman ada yang full carrier sehari, itu baru di apa ya kenyataannya, tapi juga nggak dihitung kan bahwa kita harus menggaji orang lain, kalaupun dengan keluarga sendiri yang saya bilang tadi akan menambah ketidakproduktifan dalam satu keluarga. Iya, tadi juga sempat dimention katanya kalau untuk masalah transportasi itu bisa 50.000 sampai 70.000 ya dalam sekali jalan PP itu ya. Nah, cuma aku pernah dengar nih katanya ada juga konsensi transportasi dari parsial di kereta api Indonesia. Nah, itu apa udah cukup membantu kah untuk teman-teman Kak Hendri? Kalau ditanya membantu, iya bagi mereka yang sering menggunakan kereta api karena diskon kan memang 20% untuk lansia dan disabilitas, tapi harus ngurus dulu ke stasiun, terus mereka punya nomor referensi. Baru ketika belanja atau beli tiket, nomor referensinya itu dimasukkan, langsung diskon 50. Tapi itu hanya berlaku di KAI app dan di KAI langsung, tidak bisa di marketplace yang lain. Dan ingat, kereta api itu adanya di mana? Hampir dominan di Pulau Jawa. Pulau lain ada, tapi kan pendek ya, nggak sepanjang Pulau Jawa. Terus teman bus, contoh Transjateng yang biasa saya gunakan. Baru saja ganti tarif yang umum 5.000 untuk pelajar, buruh, veteran, lansia, dan penyandang disabilitas jadi 1.000. Tapi pertanyaannya, teman bus ini kan juga milik daerah, daerah lain belum tentu. Maka konsesi itu sudah ada, tapi masih sangat minim, parsial, masih sporadis di titik-titik tertentu, dan ini masih hitungannya masih kecil dan belum tersistem di nasional. Yang tadi saya ingin bilang, harusnya datanya itu komprehensif, jangan cuma di satu sektor tapi di semua sektor, karena teman-teman disabilitas itu kan hidupnya kompleks ya, tidak Iya. cuma masalah pergi kerja doang gitu. Eh, dan contoh-contoh tadi sudah dibeberkan, jadi harus dilihat juga ragam disabilitasnya, berat disabilitasnya seperti apa, peran atau posisinya, tempat tinggalnya di mana. Jadi balik lagi, isu tentang konsesi ini harus dilihat sebagai upaya terkait interdisiplinari atau interseksional. Artinya data yang berkelindan dengan data yang lain. Jadi kompleksitasnya juga harus dilihat, Kak Ayu. Mungkin bisa move ke Kak Herman ya. Kalau misalnya tadi kan Kak Hendri concernnya itu bagaimana transportasi itu tidak merata di pedesaan. Tapi bahkan transportasi di perkotaan pun nggak semuanya environmentnya itu ramah sama disabilitas. Mungkin Kak Herman bisa berbagi pengalaman terkait konsensi dan tunjangan disabilitas ini khususnya di bidang transportasi itu gimana gitu. Oke, kalau di bidang transportasi, terus terang kalau dari pengalaman teman-teman saya juga ataupun saya sendiri ya, kami belum merasakan itu ya. Meskipun kalau yang di Jakarta mungkin sudah ada gitu kan. Tapi secara garis besar secara nasional kan ini belum diatur ya. Terutama kan juga karena RPP konsesi sendiri belum disahkan. Hmm. Jadi menurut saya sih memang kalau terkait, concern RPP konsesi ini, sebaiknya dari pemerintah benar-benar menunjukkan etikat baiknya. Karena banyak hal yang bisa kita ambil contoh ya, misalkan karena saya, di Australia saat ini gitu kan, saya merasakan bagaimana konsesi itu sangat membantu gitu loh. Kalau misalkan untuk permanent resident ataupun citizen Australia, sebenarnya untuk yang di negara bagian Victoria di mana saya tinggal ini, mereka bisa dapat namanya wheelchair pass untuk kartu Myki-nya untuk travel. Jadi bisa mengendaраkan semua jenis kendaraan umum gratis gitu. Kemudian juga kalau untuk parkir, ya kalau kita parkir juga sangat dimudahkan karena parkir on street yang dikelola oleh City of Melbourne, itu ada beberapa spot yang disediakan khusus untuk disabilitas ya. Itu juga gratis. Jadi meskipun daerah yang ramai yang memang ada parking meternya,
Kalau memang itu spot untuk disabilitas, maka dia tidak perlu membayar parkirnya gitu loh. Jadi hal kayak gini memang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Dan sebenarnya kalau kita ngomong anggaran, pemerintah nggak ada duit lah, segala macam. Sebenarnya juga dari sharing dengan teman-teman di Klitik ya, karena kan kita juga kadang-kadang ada meeting internal gitu ya, kita saling share juga mengenai knowledge yang kami miliki. Itu sebenarnya tidak perlu anggaran untuk konsesi ini, terutama untuk transportasi ya. Karena intinya mereka hanya mengurangi sebagian dari profit mereka. Jadi mereka nggak perlu menganggarkan misalnya sekian miliar untuk membantu disabilitas, tidak. Mereka hanya mengurangi porsi keuntungan untuk pasien disabilitas. Karena mungkin mereka memberikan free, otomatis keuntungan mereka dikurangi. Tapi nggak ada anggaran atau uang yang harus mereka sediakan gitu loh. Jadi sebenarnya ini bisa diterapkan secara langsung juga gitu loh. Bekerja sama dengan BUMN seperti kereta api, mungkin untuk pesawat terbang juga bisa dapatkan konsesi, dengan bus-bus yang di daerah juga bisa bekerja sama gitu kan segala macam. Jadi sebenarnya konsesi ini nggak melulu anggaran atau uang, tapi sebenarnya lebih ke niat baik dari penyelenggara negara gitu ya, juga pahala penyelenggara untuk transportasi umumnya. Apakah mereka mau mengurangi profit mereka demi membantu kaum disabilitas ini? Karena seperti yang dikatakan Mas Henry, sekecil apapun itu bentuknya, itu akan membantu kehidupan para disabilitas. Karena tadi sudah diungkapkan mengenai biaya hidup yang dari terkait dengan disabilitas netra, dengan disabilitas daksa gitu segala macam kan. Jadi sekecil apapun itu seperti konsesi untuk transportasi publik tentunya akan sangat membantu. Apalagi saya baca di RPP konsesi, sebenarnya mereka juga sudah memiliki niat baik untuk membantu perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan disabilitas. Mereka akan memberikan tunjangan untuk aksesibilitas para pekerja disabilitasnya, seperti asistif teknologi, seperti modification untuk workplace mereka. Jadi misalkan ada kursi roda mereka pekerjakan gitu di perusahaan, untuk biaya remnya itu akan bisa disupport oleh pemerintah. Apakah mereka kemudian apa mereka memperkerjakan disabilitas netra yang memerlukan asistif teknologi seperti untuk screen reader-nya gitu kan, aplikasi screen reader, otomatis juga bisa di-provide oleh pemerintah. Di mana ini sekali lagi juga akan meng-encourage perusahaan-perusahaan untuk mau mempekerjakan pekerja disabilitas karena mereka juga sebenarnya extra cost-nya akan dibantu oleh pemerintah. Nah, hal kayak gini tentu akan membuat disabilitas menjadi produktif. Seperti yang dikatakan Mas Hendri, kalau ada satu disabilitas di satu rumah tangga, di satu keluarga, itu akan menyebabkan apabila tidak produktif, akan menyebabkan ayah ibunya atau saudaranya juga menjadi tidak produktif karena kan otomatis akan mendampingi selalu segala macam. Karena bagi penyandang kursi roda sendiri, apalagi untuk yang spinal cord injury ya, yang di daerah-daerah, mereka ini sering merasa tidak berdaya dan mereka hanya bisa berbaring, tidak ada yang memberikan semangat bahwa sebenarnya mereka bisa beraktif di kursi roda, mereka bisa modif motor mereka menjadi roda 3, mereka sebenarnya bisa melakukan pekerjaan lain, misalnya ojek online. Ada teman saya mau ojek online dengan menggunakan motor roda 3 gitu loh. Dan juga mereka juga bisa berjualan online segala macam. Hal kayak gini mesti dilakukan juga oleh pemerintah, dibantu sehingga pekerja para disabilitas ini bisa produktif gitu. Itu aja sih. Terima kasih, Kak Ayu. Kalau misalnya kita ngomong soal implementasi, berarti sebenarnya akarnya itu di masalah pendataan ya. Bagaimana pendataan disabilitas itu masih kisruh, karena contohnya masih bergantung sama DTKS atau DTSEN. Padahal harusnya kan ya kalau misalnya sudah diklasifikasikan sebagai disabilitas, itu sudah jadi hak fundamental, ya kan? Mungkin Kak Hendri bisa monggo duluan share gimana sih perspektif tentang masalah pendataan disabilitas di tingkat kabupaten itu gimana sih Kak? Iya, sebenarnya masalah
data ini sesuatu yang krusial, tapi juga menjadi sangat kompleks di isu disabilitas di Indonesia. Contoh, kami selama ini bergerak di isu kebencanaan, kebetulan program yang sedang berjalan. Itu selalu mengingat 5 mandat inklusi. Pertama itu adalah pendataan. Pendataan kita tidak pernah beres terkait dengan segregasi data atau data terpilah. Data terpilah itu kan harus lengkap ya, jenis kelamin, kemudian disabilitasnya apa, tinggal di mana. Kalau dalam konteks bencana kan supaya jelas ya, kalau mau menolong yang bagaimana. Begitu pula ketika kita bicara tentang jaring pengaman, juga konsesi ini akan sangat tepat dan eh, silang data itu akan sangat penting. Jangan semata-mata hanya karena pengeluaran kami tinggi langsung kami dicap sebagai mampu. Tidak dilihat bahwa postur dari tadi pengeluarannya itu untuk apa saja. Contoh misalkan tadi terkait alat bantu itu saya berharap nanti pajak bisa dipotong dan sebagainya. Tapi kalau bicara tentang proses pengumpulan datanya, sebenarnya di tahun 2018 di zaman Mensos Hovifah itu sudah ada wacana kartu disabilitas. Dan di Magelang ada yang namanya TKSPD atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas. Itu ada 2 orang yang mendata, tapi sampai sekarang data itu digunakan untuk apa dan tindak lanjutnya apa, saya kurang tahu. Bahkan ganti menteri ke Mensos Risma, kemudian sekarang ke Gus Menteri, eh, yang kabarnya ini bisik-bisik tetangga ya dari beberapa informan, memang sedang akan dilakukan pendataan untuk disabilitas sejumlah 500.000. Jadi 500.000 kartu penyandang disabilitas akan dikeluarkan, tapi dimulai dari Jakarta dan sekitarnya. Namun, kartu disabilitas ini baru sebatas hanya pendataan, bukan langsung terintegrasi dengan bantuan atau konsesi. Begitu yang saya tahu, Kak Ayu. Jadi, memang jadi kuncinya itu di data. Kalau datanya salah, perlakuannya salah, ya begitu. Dan lebih parahnya lagi, bahkan data bukan terkait penerima, data terkait seberapa sih kemahalan yang dialami disabilitas terkait dengan alat bantu, pendampingan, dan biaya umum lainnya belum dihitung. Wah, berarti sebenarnya masalahnya itu udah kayak tip of the iceberg ya. Jadi sebenarnya cuma surface-nya aja yang kelihatan. Sebenarnya aslinya ya mah lebih worse lagi ya. Mungkin Kak Herman bisa share Kak sebagai researcher, PhD candidate di Australia, kira-kira apa sih yang perlu dilakukan untuk RPP konsensi ini bisa segera jalan? Mungkin bisa dengan best practice dari Australia atau misalnya menurut Kak Herman ada nggak sih strategi konkret kira-kira pemerintah Indonesia itu bisa seperti gimana gitu agar RPP konsensi ini ya terjalan gitu? Oke, terima kasih Kak Ayu. Kebetulan memang saya adalah mahasiswa PhD ya, tapi sebenarnya saya lebih di information system. Jadi kalau master saya dulu saya tesnya mengenai visual impairment, bagaimana penggunaan asistif teknologi di tempat kerja gitu ya, tantangannya, challenges-nya seperti apa. Kalau sekarang saya ini untuk S3, saya lebih ke AI recruitment system. Jadi bagaimana AI itu jangan sampai mendiskriminasi minority group, termasuk penyandang disabilitas gitulah. Tapi kalau terkait dengan konsesi ini ataupun tunjangan disabilitas, berdasarkan pengalaman saya gitu ya. Waktu master tesis saya itu kebetulan karena saya melakukan interview dengan penyandang netra 5 profesional ya, professional worker, termasuk ada profesor di sana, termasuk juga ada konsultan dan lain-lain. Mereka itu menceritakan pengalaman bagaimana kemudahannya mereka dalam mengakses assistive teknologi. Jadi karena itu memang mereka ada namanya badan yang namanya JAP Access. Jadi ini badan pemerintah yang memang menyediakan dan memberikan bantuan terkait training, terkait juga modification workplace, maupun juga assistive teknologi yang dibutuhkan bagi penyandang disabilitas gitu ya, di tempat kerja. Kalau saya lihat memang pemerintah di Australia ini, mereka mempunyai pajak yang tinggi ya. Tapi pajaknya memang digunakan untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan orang umum. Dan mereka juga saya yakin telah melakukan research terkait biaya hidup para penyandang disabilitas. Mereka punya
kategori yang jelas mengenai pendataannya. Mereka mempunyai data yang jelas juga bagaimana yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas ini gitu kan ya. Termasuk tadi saya bilang konsesi, mereka pengobatan juga mereka ada kartu diskonnya gitu segala macam. Jadi kebetulan bahkan ada teman saya yang anaknya juga autism ya. Dia mendapat setelah umur 17 tahun ya, dan dianggap dewasa, dia menerima tunjangan biaya hidup dari pemerintah. Jadi dia mendapat semacam kayak gaji bulanan loh, ya, yang diberikan oleh pemerintah NDIS ya. bagi penyandang disabilitas. Jadi untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Jadi dan ini pun sebenarnya mereka tidak memandang bahwa penyandang disabilitas ini mampu atau tidak gitu ya, tapi mereka melihat secara keseluruhan bahwa hak-hak disabilitas ini memang penting. Karena yang tadi disebut oleh Mas Hendry, kalau kita bekerja di luar kota, seperti di Papua ada namanya tunjangan kemahalan, maka bisa dianalogikan juga bahwa sebenarnya untuk penyandang disabilitas ini adalah ada tunjangan kemahalan untuk biaya hidup mereka, untuk mengatasi keterbatasan fisik maupun psikis mereka gitu ya. Jadi biaya-biaya tambahan ini yang sebenarnya dianggap sebagai istilahnya sebagai selisih lah bahwa pemerintah ini membantu bahwa karena ada kemahalan di bidang di biaya-biaya disabilitas, maka pemerintah mencoba menutupi ini gitu loh, berusaha menutupi ini. Jadi yang saya rasa dari penting itu untuk pendanaan, saya lihat memang di negara-negara maju mereka pajaknya tinggi, tapi memang dimanfaatkan untuk masyarakatnya. Jadi yang saya harapkan di Indonesia ya, kalau untuk pajaknya juga pemanfaatan pajaknya juga bisa diutamakan gitu kan ya. Tapi benar-benar tidak ada korupsi nih, tidak ada markup dan segala macam yang bisa merugikan kepentingan orang banyak gitu loh. Jadi saya rasa itu yang utama juga untuk melibatkan swasta, BUMN yang saya bilang tadi. Konsesi ini sebenarnya bisa dikejar, ya kan? Konsesi ini bisa dikejar karena sebenarnya mereka tidak membutuhkan anggaran untuk konsesi ini. Nah, itu bisa dijalankan gitu kan untuk pertama kali, untuk pertama lah misalkan untuk dimulai. Itu aja sih menurut saya Kak Ayu. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk Kak Herman, Kak Hendry. Sebelum kita move ke audiens nih, kita mungkin bisa reiterasi ya bahwa konsensi itu adalah hak bukan charity dan tidak harus berdasarkan DTKS atau DTSEN, tapi ya hak fundamental karena kayak isu bea cukai, apa alat bantu assistive device dijadikan eh, benda yang mahal dan juga transportasi yang tidak merata, itu sebenarnya bisa kita suarakan nih buat teman-teman dari pemerintah dan stakeholder yang lagi nonton kita sekarang. Kira-kira Kak Herman dan Kak Henry bisa kasih satu sentence, satu kalimat untuk mereka gitu. Kira-kira gimana? Mungkin Kak Henry dulu boleh. Baik, yang pertama adalah saya ingin bilang bahwa menjadi penyandang disabilitas itu tidak pernah gratis, tapi selalu mahal bahkan untuk mengejar kehidupan dasar. Jadi yang saya inginkan adalah pertama pengakuan itu dulu Kak Ayu. Seperti ASN yang diakui kemahalannya, saya ingin negara mengakui juga. Yang kedua adalah soal terkait data. Datanya mau caranya bagaimana, surveinya seperti apa, akan lebih baik jika partisipasi teman-teman disabilitas yang sudah terkonsolidasi melalui OPDIS atau organisasi penyandang disabilitas dari tingkat akar rumput sampai di nasional dapat dilibatkan. Sehingga benar-benar ini tentang kami, bukan kami dipandang selalu hanya sebagai objek bantuan. Wah, mantap nih. Kalau dari Kak Herman gimana satu kalimat mantap? Oke, kalau saya lihat ya bahwa mungkin negara ini udah banyak urusan gitu kan. Istilahnya mereka mengurus yang non-disabilitas saja udah pusing gitu kan. Karena terus terang pemerintah juga harus memikirkan juga untuk secara umum ya. Makanya mereka ada namanya PKH ya. Jadi program keluarga harapan untuk keluarga rentan dan miskin. Dan sebenarnya disabilitas ini yang ada di daerah segala macam yang masuk kategori ini bisa gitu kan ya. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya waktu saya tanya teman-teman saya di komunitas SC United yang mereka tinggal memang rentan dan miskin, itu hanya segelintir orang yang menerima PKH. Banyak dari mereka yang didata dan sampai sekarang tidak menerima bantuan ini. Jadi yang saya rasakan adalah yang penting niat baik pemerintah otomatis ya, ada political will dari pemerintah.
Jadi mereka yang harus utama adalah dikejar adalah pendataan. Entah formatnya seperti apa, tapi pendataan ini harus akurat dan tepat sasaran gitu ya. Dan juga untuk pemanfaatan pajaknya ini, mereka juga harus memperhitungkan yang seperti Mas Henry bilang bahwa ini adalah hak loh, hak-hak dari untuk penyandang disabilitas untuk memperoleh kualitas hidup yang sama, untuk perbaikan hidup yang sama. Jadi dari situ saya rasa adalah langkah baik yang bisa dimulai oleh pemerintah. Terima Wah, kasih keren Kak Aya. banget nih. Nah, mungkin sekarang kita bisa langsung address ya Kak Henry dan Kak Herman untuk dari audiens kita, salah satunya dari Kak Mega Octavia. Oh, mungkin dari Kak Bobby dulu yang udah angkat tangan nih. Gimana bisa buka suara Kak? Iya, baik. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Sesuai dengan nama saya yang di profil, Bobby Bali Blind. Saya seorang tunanetra. Saya asal dari Bali. Nah, menyikapi fenomena yang terutama ekstra kos ya, ekstra kos bagi penyandang disabilitas, itu saya sebagai disabilitas netra sangat memerlukan, memang sangat-sangat fundamental sekali. Itu sangat menjadi hal yang perlu dijadikan skala prioritas, terutama yang kami yang netra itu seperti yang disampaikan beberapa narasumber tadi tentang transportasi. Nah, transportasi ini memang sangat-sangat hal yang kita perlukan untuk bermobilitas. Nah, saya selaku PM ya atau penerima manfaat, terutama di PKH. Nah, di PKH ini kalau boleh saya sampaikan itu kita menerima per 3 bulan sekali, per 3 bulan sekali, yang rata-rata itu nominalnya itu kalau dirata-ratakan per bulan 400.000 ya. Nah itu sudah bisa, syukur-syukur itu sudah bisa membackup kebutuhan kami di transportasi. Nah tapi entah apa yang terjadi, itu sampai Maret, kami baru menerima sampai Maret, dan dijanjikan di siaran-siaran yang ada itu untuk istilahnya triwulan kedua akan segera cair. Nah, sampai sekarang itu belum ada realisasi, entah kenapa, apakah ini adalah dampak daripada migrasi DTKS ke DESEN, ini kami juga kurang tahu. Tapi intinya ketika kami sebagai penerima PKH itu menerima, ini sangat membantu sekali untuk membackup di bidang transportasi terutama. Belumlah hal-hal yang lain ya. Belum lagi selain transportasi, adanya beberapa hal-hal penunjang seperti katakanlah alat bantu berupa aplikasi yang terutama ya. Aplikasi kami tidak bisa menampik ya, tidak bisa memungkiri bahwa pengembang aplikasi itu perlu dana, perlu biaya untuk mengembangkan aplikasinya. Maka tidak menyalahkan bahwa beberapa aplikasi yang kami perlukan, contoh nyata pembaca layar, kemudian pembaca uang, pembaca barcode itu berbayar, termasuk juga pembaca dokumen. Disinilah sebenarnya peran daripada pemerintah itu untuk segera merealisasikan RPP tentang konsesi, karena eh, harga daripada alat bantu tersebut tidak main-main, lumayan juga mahal kan. Sedangkan itu hal yang fundamental untuk pemerluan atau ya membantulah aksesibilitas kami dari netra. Dan kadang-kadang untuk mengantisipasi hal-hal ya katakanlah kalau balik lagi ke transportasi ya, untuk mobilitas kami tidak segan-segan ya kadang-kadang untuk berjalan kaki ya, syukurlah masih saya lokasi sedikit berjalan kaki, dan sampai di sini ternyata masalah tidak selesai, dihadapkan kembali pada desain, pada akses trotoar, akses jalan yang banyak sekali hambatannya. Ini sebenarnya tantangan kita sebagai disabilitas ini sangat-sangat banyak dan sangat-sangat kompleks untuk katakanlah ketika ada pernyataan jangan hanya menuntut hak tapi laksanakan kewajiban. Hak kami aja belum terpenuhi, gimana kami bisa melaksanakan kewajiban, kan seperti itu. Nah kemudian kalau pemerintah kita mau cermat ya, itu di Undang-Undang Dasar 45 itu di pasal 34 sudah jelas
fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, terlantar ini jangan mungkin diterjemahkan yang tidak mampu, yang tidak ada mengurus, tapi terlantar di bidang haknya. Jadi mungkin kalimat ini, satu kata terlantar ini jangan hanya diterjemahkan sempit, tapi mungkin bisa diperlebar. Mungkin demikian sekedar unek-unek siang hari ini. Terima kasih. Wah, siap. Terima kasih Kak Bobi. Mungkin unek-unek Kak Bobi juga dirasakan oleh seperti Kak Mega di chat, bagaimana anaknya yang cerebral palsy ini harus memakai yang umurnya 10 tahun harus pakai ukuran dewasa, itu pasti lebih ekspensif ya daripada yang biasa dipakai untuk anak kecil gitu. Dan juga yang menarik lagi dari Kak Mega ini, di stop terapinya pakai BPJS. Jadi ini memberikan bukti dari apa yang dikatakan Kak Hendri tadi, bahwa ya emang benar BPJS PBI ini lagi dikutak-kutik gitu, istilahnya kayak gitu ya. Karena yang yang cerebral palsy aja hanya dianggap sampai usia 7 tahun. Padahal kan kita tidak tahu kalau misalnya progres disease-nya itu bisa sampai seperti apa gitu. Dan juga dari Kak Noti Lydia, biaya hidup menjadi disabilitas very expensive. Saya aku juga jujur sebagai penyandang disabilitas psikososial, aku skizofrenia dan bipolar tipe 1, dan aku tuh bergantung banget sama obat-obatan, dan emang benar obat-obatan itu mahal banget. Dan kalau nggak di-cover BPJS, nggak tahu lah itu bisa jutaan per bulan, dapat duit dari mana. Nah, mungkin bisa juga ada juga nih dari teman-teman dari Kak Ndaru. Uang saku saya sebagai penerima beasiswa Australia Awards dilirik kantor pajak karena dianggap sebagai pendapatan dari luar negeri. Nah, ini lebih menarik lagi, membuktikan lagi apa kata Kak Herman dan Kak Hendri, bahwa eh, bahkan assistive device aja dianggap seperti barang mewah gitu ya. Jadi sebenarnya banyak dari teman-teman ini concern-nya itu udah kita raise gitu ya. Dan juga sebenarnya ini adalah collective experience gitu, shared experience yang dirasakan oleh teman-teman disabilitas. Dan juga pajak tinggi dari Kak Dimas. Wah, menarik-menarik banget nih dari komen-komen teman-teman. Mungkin dari Kak Dimas bisa sedikit share mungkin sekira 3 menit tentang pajak tinggi dapat menekan laju pertumbuhan ekonomi. Mungkin dari Kak Dimas. Masih ada nggak? Oh, kayaknya udah nggak ada ya. Oh, masih ada. Oh, mungkin lagi belum bisa on kali ya. Mungkin teman-teman karena kita udah di penghujung acara, kita ada form yang udah di-share oleh Kak Arya Yoga Rudita. Mungkin bisa teman-teman masuk ke link tersebut. Kalau misalnya nggak bisa masuk ke link tersebut, bisa ketik aja di chat, nanti ketik nomor telepon dan juga namanya. Jadi di form tersebut kita mau tanya tentang sesi event kali ini gimana? Apakah ada kritik atau saran untuk lunch gelitik selanjutnya dan lain sebagainya. Kita juga mau tahu nih teman-teman, kalau misalnya teman-teman tertarik untuk ikut grup kita, yaitu grup gelitik, di mana benefitnya bisa tahu nih acara-acara gelitik selanjutnya, dan juga ya bonding aja sesama disabilitas. Kalau misalnya nggak bisa masuk ke link tersebut yang di-share sama Kak Arya, bisa klik aja nomor telepon dan juga namanya ya teman-teman. Mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri acaranya dari Kak Vifta Divaling. Pertanyaannya, bagaimana cara mendorong pemerintah atau pengambil kebijakan dari hal-hal yang sudah didiskusikan siang ini? Karena sepanjang pengalaman saya, apapun yang disuarakan selalu keganjal kepada kebijakan yang tidak pernah berpihak pada disabilitas. Seandainya ada sebuah ide hanya sebagai slogan atau jargon, seolah-olah keadilan sosial kepada seluruh rakyat Indonesia sudah terpenuhi, namun kenyataannya tidak ada. Mungkin aku share sedikit ya, menurut aku penting untuk kita yang disabilitas itu diikutsertakan dalam formulasi kebijakan. Karena salah satunya di Australia ini, aku sebagai peer support worker itu dilibatkan gitu dalam
dalam addressing mental health bagi orang-orang Australia. Jadi kalau misalnya bukan kita-kita yang desain polisinya, ya nggak bakal make sense lah implementasinya. Karena kan mereka yang desain, mereka nggak pernah ngerasain apa yang kita rasain kan. Jadi gimana bisa implementasinya berhasil? Tapi mungkin bisa di-share dari Kak Herman atau Kak Henry salah satu aja sebelum kita akhiri acara ini. Komen dari Kak Vifta. Mungkin dari saya, kalau sebenarnya sih kita berharap banyak sama Komisi Nasional Disabilitas gitu ya. Sama juga OPD-OPD yang ada di Indonesia ya, seperti mungkin PPDI, HWDI, segala macam gitu loh. Dan terutama juga kayak organisasinya Mas Henry nih, Pidakama di Magelang gitu ya. Mungkin mereka juga punya pengalaman terkait jejaringnya nih, bagaimana untuk me-reach pemerintah. Mungkin Mas Henry ada komen juga, silakan. Kalau saya ingin menyampaikan bahwa memang kendala yang terbesar itu ketika kita bicara tentang disabilitas baru dianggap sebagai isu tunggal. Padahal kan disabilitas itu ya menyeluruh gitu. Jadi harusnya dipandang ini sebagai isu bersama, bukan cuma ibaratnya kalau ngomongin konsesi kok kesannya lah ini kan yang akan dapat manfaat cuma teman-teman penyandang disabilitas gitu ya nggak gitu karena yang akan dapat juga banyak multiple effect setidak-tidaknya minimal banget eh, logika sederhananya kan satu keluarga akan dapat manfaat jadi menurut saya itu sih kita harus bisa mengangkat isu disabilitas ini ke dalam isu semua bukan hanya sebagai isu eksklusif saja. Mantap Kak Henry, Kak Herman. Mungkin Kak Richard bisa kasih pendapat nih kira-kira soal diskusi kita kali ini. Kak Richard apa? Oke, Oh iya, halo mantap. Kak Ayu dan teman-teman, diskusi hari ini sangat menarik. Aku cuman ingin berpendapat satu hal, bahwa aku sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Kak Henry, dikatakan oleh Kak Herman dan juga Kak Ayu, bahwa tunjangan disabilitas itu bukanlah bentuk belas kasihan, teman-teman. Tunjangan disabilitas adalah hak dari teman-teman disabilitas, hak disabilitas. Dia adalah kewajiban negara. Jadi negara berkewajiban, pemerintah berkewajiban untuk memberikan tunjangan itu. Kenapa kita bisa mengklaim itu sebagai hak? Yang pertama, instrumen internasional terkait hak-hak penyandang disabilitas atau United Nations on the Convention of Person with Disability itu mengatakan bahwa social protection atau perlindungan sosial atau jaminan sosial adalah hak dan ini ditandaskan juga melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Jadi menurut saya secara pribadi kita sebagai komunitas disabilitas kita harus rajin-rajin untuk menyuarakan dan menuntut kepada pemerintah bahwa this is our rights, ini adalah hak kita, dan bagaimana yuk kita bisa mewujudkan ini bersama-sama. Seperti yang tadi dikatakan oleh Kak Herman, Kak Henry, dan Kak Ayu, serta teman-teman berkali-kali, bahwa disabilitas jangan hanya menjadi objek pasif penerima bantuan, tetapi kita harus menjadi subjek yang aktif. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pengen saya sampaikan juga, tunjangan disabilitas itu seharusnya individual based dan bukan family based. Artinya harus dinilai dari kebutuhan perorangan, bukan kebutuhan per keluarga. Karena kebutuhan disabilitas itu dialami oleh seorang disabilitas. Juga memang punya kaitan dengan keluarga. Kalau dihitungnya perorangan, itu akan lebih rigid dan lebih detail. Kalau dihitungnya per keluarga, itu akan sangat banyak kebutuhan-kebutuhan disabilitas yang overshadowing atau tidak akan recover. Mungkin itu sih Kak Ayu dan teman-teman. Izin berpendapat saja. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Richard, insightful banget ya. Jadi emang kita sebagai disabilitas, kita juga harus bisa menyuarakan dan kita harus diberikan suara untuk ya ini pengalaman hidup kita dan ini bagaimana cara kita bisa merubah bukan cuma hidup kita-kita aja, tapi juga hidup orang-orang Indonesia yang mengalami hal yang sama dan juga ya untuk kemajuan Indonesia sebagai
negara yang peduli dengan isu inklusivitas. Nah, kita udah di penghujung acara nih teman-teman. Mungkin bisa foto kali ya untuk bahan dokumentasi. Gimana teman-teman? Mungkin bisa pada on cam. Mantap. Ayo teman-teman. Iya, Kak Muhammad Ihda Sadila udah on cam nih. Kak Jerry Hadinoto juga udah on cam. Wah, keren-keren banget. Ya, mantap. Aku mulai ya fotonya sekarang ya, teman-teman. 1, 2, 3. Iya, satu Ada 2 lagi. halaman ya, 2 halaman. Iya, ada 2 halaman, 2 halaman. Iya, sebentar. Ya, 1, 2, 3. Ya, mantap, teman-teman. Mungkin itu aja untuk acara kita hari ini. Terima kasih, teman-teman, untuk datang, berkontribusi, dan juga untuk Kak Herman dan Kak Henry untuk insight-nya, juga Kak Richard. Semoga di acara berikutnya kita bisa lebih mantap lagi ya, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Bye-bye. semuanya. Terima kasih Kak Ayu, Kak Henry, teman-teman, Kak Siap. Richard. Terima kasih banyak. Oh ya, jangan lupa diisi formnya Oh untuk iya, jangan feedback lupa maupun data isi kontak. form yang kontak juga. Iya. Sudah Mbak. Terima kasih Pak Aan. Terima kasih teman-teman. Terima Terima kasih kasih telah banyak. bergabung.